Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah yang Maha Ghafur, puja ke Allah yang Maha Kawasa, salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabi'in tabi'atnya, dan kita semua yang masih taat kepada ajarannya. Semoga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petulung darinya di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMK Farmasi Pasundan Kawali. Semoga dengan kalian bergabung di SMK ini, apa yang kalian cita-citakan bisa berhasil dengan baik, dan semoga kalian bisa keras di SMK Farmasi Pasundan ini. Tidak terasa waktu, mungkin kemarin masih di kelas 9, sekarang sudah naik, sudah meningkat ke kelas 10, dan juga mungkin kalian sudah rindu dengan sekolah, tapi saat ini masih tetap kita mengadakan belum bisa tatap muka. Sebelum sampai pada materi hari ini, yaitu tentang materi kewirausahaan, di mana pada sekolah keguruan pada umumnya harus atau diwajibkan ada materi kewirausahaan. Namun sebelum sampai ke materi, alangkah baiknya kita saling mengenal, walaupun tadi mungkin oleh kakak-kakak moderator sudah dikenalkan yang akan membawa materi di bidang kewirausahaan, di materi kewirausahaan. Ya, nama yaitu Ma'mun Syahdanis SE, kesehariannya guru PPKN dan kewirausahaan, alamat di Jalan Siliwangi 219 Kawali. Jadi dekatlah dari sekolah dari sini. Yaitu antara perkenalan lah, mungkin dari sekarang pasif karena tidak bisa tatap muka, jadi Bapak tidak bisa memperkenalkan satu persatu siswa, tapi Bapak kenalkan sendiri saja. Setelah beberapa hari kalian mungkin dari pembukaan MPLS sampai hari ini sudah beberapa guru yang memberikan materi atau menjadikan narasumber. Mungkin ada materi lingkungan sekolah, ada materi tentang produktif, bahkan materi umum menyangkut juga tentang masalah hukum. Dalam hal ini Bapak di sini akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan. Mungkin kalian akan bertanya kenapa? Ya. Kita harus belajar atau mengenal tentang kewirausahaan. Padahal secara pandangan sepihak atau hanya sebelah mata kita lihat, itu kewirausahaan digunakan untuk orang yang memiliki jiwa usaha atau yang bisnis. Padahal pengertian kewirausahaan itu luas. Dalam hal ini
kalian akan mempelajari dan mengetahui dari mana asal muasal atau istilah kewirausahaan. Kewirausahaan itu berasal dari kata wirausaha. Jadi imbuhan jadi kewirausahaan. Dalam bahasa asingnya kewirausahaan itu yaitu istilah entrepreneurship. Nah, kata entrepreneurship, kata awalnya adalah kewirausahaan yaitu entrepreneur. Entrepreneur pertama kali dikenalkan oleh seseorang yang berbangsa Prancis, yaitu yang bernama Sapari, ya. Yang bernama Sapari pada tahun 1723 Masehi. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, menurut kamus dagang, entrepreneur itu mereka yang membeli barang atau sesuatu dengan harga yang pasti walaupun mereka itu tidak mengetahui nilai guna atau nilai jual dari barang tersebut bila mana dijual kembali. Dalam hal ini mengandung arti atau mengandung makna bahwa seorang entrepreneur, seorang wirausaha adalah mereka yang berani menanggung risiko. Di Indonesia, istilah entrepreneur awalnya itu digunakan kepada dalam istilah wira swasta. Jadi bukan pertama kali di Indonesia itu awal digunakannya bukan wirausaha tapi wira swasta. Wira swasta itu terdiri dari dua, wira dan swasta. Wira adalah perwira ataupun pemberani ataupun sebagai pahlawan. Wira swasta adalah mandiri, jadi mereka yang berjuang untuk dirinya sendiri. Atau dengan istilah lain, wira swasta itu kalau istilah itunya jadi yang mereka yang di luar PNS, di luar TNI dan Polri, juga di luar pegawai BUMN dan BUMD, yaitu yang dulu disebut wira swasta. Jadi berdiri di atas kaki sendiri atau yang berjuang memperjuangkan kehidupan sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Jadi istilah nanti suanya itu swastanya swa dan tra. Kalau swa itu sendiri, tra itu kekuatan. Jadi kekuatan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Jadi kata entrepreneur, kembali lagi kata entrepreneur untuk pertama kali di Indonesia itu digunakan dalam bahasa dalam istilah wira swasta. Di mana wira swasta itu artinya seseorang yang memiliki modal, kekuatan atau ketekunan, keterampilan yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau dengan adanya didukung dengan adanya kreativitas, optimis dan adanya inovasi. Ya, itulah. Yang di dalamnya adalah menanggung risiko. Jadi sesuai dengan tadi entrepreneur bahwa seseorang yang membeli sesuatu barang dengan harga yang pasti walaupun belum tahu harga yang sebenarnya bila mana barang tersebut dijual. Jadi di sini juga wira swasta artinya seseorang yang modal usahanya adalah kekuatan, ketekunan, keterampilan yang
dilandasi oleh sikap optimis, kreatif, inovatif untuk melakukan usaha. Ya. Untuk melakukan usaha disertai dengan keberanian menanggung resiko. Itulah wira swasta. Setelah sesuai dengan atau seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya globalisasi, persaingan bebas, maka istilah wira swasta itu kurang relevan lagi dengan pengertian dari entrepreneur. Kalau entrepreneur diartikan kepada wira swasta, karena tadi wira swasta itu hanya mereka yang bekerja di luar pegawai negeri sipil, di luar TNI dan Polri, juga di luar pegawai BUMN. Maka pada tahun 1990 dengan persaingan bebas, adanya globalisasi, disesuaikan dengan keadaan tersebut, maka beralihlah kepada entrepreneur. Itu diartikan di Indonesia sebagai wira usaha. Maka terjadilah kewirausahaan, didukung lagi, diperkuat oleh peraturan pemerintah atau ada Inpres nomor 4 tahun 1995 ya, tentang gerakan nasional membudidayakan, memasyarakatkan kewirausahaan. Jadi istilah kalau disingkat GNMMK, Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Jadi di sini ada istilah dukungan dari pemerintah untuk memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Disinilah mulai dikenal di Indonesia sebagai wirausaha. Entrepreneur itu diartikan sebagai wirausaha. Kenapa? Karena dalam wirausaha atau entrepreneur itu ada dua. Ada social entrepreneur, ada business entrepreneur. Jadi yang social entrepreneur itu mereka yang mempunyai keahlian, keaktifan di bidang sosial, itu termasuk kepada entrepreneur. Dan yang kedua ada business entrepreneur, yaitu di mana mereka yang aktif melaksanakan di bidang usaha atau di bidang niaga. Jadi kalau tadi istilah wira swasta hanya untuk partikelir saja. Jadi kalau wirausaha itu tidak terbatas kepada mereka yang tidak menjadi pegawai negeri, tidak menjadi Polri dan TNI. Itu wirausaha itu berlaku untuk semuanya, semua kalangan. Kalian sebagai OSIS itu bisa sebagai wirausaha. Kenapa? Nantinya kalian aktif di OSIS, aktif di pramuka, punya kreatif, inovatif dan optimis, yaitu seorang jiwa wirausaha, wira entrepreneur, seorang jiwa entrepreneur. Maka itu tidak terbatas. Kalau tadi dalam hal wira swasta adalah terbatas, kalau sekarang wira usaha tidak terbatas kepada profesi. Di mana saja kalian berada, di mana pun kalian bekerja, di situ bisa kita menggunakan atau menerapkan jiwa entrepreneur. Jadi entrepreneur itu suatu kegiatan yang dinamis, selalu berubah-ubah. Jadi tidak hanya di bidang usaha,
tapi kita berusaha berupaya untuk lebih meningkat, yaitulah jiwa wirausaha. Rupanya untuk sebatas dasar pengetahuan tadi, istilah kewirausahaan berasal dari bahasa asingnya yaitu entrepreneurship, yang pertama kali dikemukakan oleh seseorang Prancis yang bernama Sapari pada tahun 1723. Dan di Indonesia yang pertama kalinya itu adalah diterapkan untuk istilah wira swasta. Kenapa? Karena mereka yang tidak masuk di PNS, tidak masuk Polri, TNI, Polri, juga karyawan BUMN, maka kategorinya adalah wira swasta. Tapi setelah tahun 90-an, karena disesuaikan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, ada globalisasi, persaingan bebas, maka tidak layak lagi, sudah tidak relevan lagi istilah wira swasta diterapkan di Indonesia dalam turunannya dari entrepreneur. Karena entrepreneur itu bukan hanya untuk seseorang yang bukan PNS, tapi untuk semua golongan memiliki jiwa wirausaha, dituntut untuk memiliki jiwa wirausaha. Kita harus punya kreativitas, punya optimis dan inovasi ke depan. Itulah ringkasan dari materi kewirausahaan. Kenapa kalian harus belajar tentang kewirausahaan? Mudah-mudahan nanti di lain waktu atau di kelas kita bisa membahas secara lebih gamblang lagi tentang kewirausahaan. Sekian pemaparan atau materi dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi selamat bergabung di SMK Farmasi Pasundan. Mudah-mudahan kalian kerasan dan bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.